Kali ini kita akan membahas mengenai revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden pada 2 Januari 2024. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas perkembangan dari teknologi informasi hingga cyber security, dari perkembangan digitalisasi hingga penggunaan kecerdasan buatan. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan baru dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena ternyata di awal 2024 ini, Presiden telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana perubahan yang ada dalam Undang-Undang ITE terbaru ini, kita menyimak lebih dulu bagaimana perkembangan dari Undang-Undang ITE. Warga digital, sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang ITE pertama kali diundangkan itu pada tahun 2008. Ya, kita memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa kita kenal dengan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Dalam perjalanannya, maksud dari undang-undang ini adalah memperkuat perkembangan ekonomi digital di Indonesia, kemudian juga memperkuat bagaimana keamanan siber di tanah air. Tapi yang terjadi setelah Undang-Undang ITE diundangkan, kejadian yang banyak membuat publik resah adalah penggunaan pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik dan penghinaan melalui kanal atau informasi digital. Korban pertama adalah Ibu Prita Mulyasari. Sebagaimana kita ketahui, Ibu Prita datang ke sebuah rumah sakit, kemudian dia komplain kepada teman-temannya atau menyampaikan keluhan pada teman-temannya mengenai layanan rumah sakit yang menurutnya itu tidak bagus. Tapi kemudian karena informasi kemudian menyeruak ke publik, yang terjadi adalah rumah sakit tersebut kemudian melakukan gugatan. Inilah kemudian Undang-Undang ITE yang tadinya digunakan untuk membangun ekonomi digital Indonesia yang lebih maju dan kuat, keamanan siber kita yang juga makin meningkat, kemudian digunakan lebih banyak untuk menggugat orang, menggugat seseorang, baik itu karena layanan kepada teman, kemudian juga hal-hal lainnya yang memang jauh dari tujuan undang-undang ini dibuat. Kemudian sampai pada saatnya pemerintah kemudian melakukan revisi pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tapi memang pasal 27 ayat 3 tidak direvisi. Selain pasal 27 ayat 3, memang publik juga dihantui oleh ancaman penyebaran hoax yang dikenakan berdasarkan pasal 28. Padahal pasal 28 jelas-jelas mengatakan bahwa bila mana seseorang itu mengabarkan kabar bohong atau hoax yang terkait dengan layanan perdagangan online atau e-commerce. Salah penggunaan Undang-Undang ITE termasuk pasal 28 ini memang kemudian membuat juga masyarakat resah. Karena apa? Karena tujuan dari pasal 28 yang hanya
menjerat yang mereka melakukan penyebaran berita bohong untuk e-commerce, kemudian dikaitkan dengan politik. Pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 28 membuat pasal ini disebut sebagai pasal karet karena rentan disalahgunakan. Orang yang mengatakan kebenaran bisa saja kemudian digugat karena dianggap mencemarkan nama baik ataupun fitnah. Kali ini kita akan membahas mengenai revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden pada 2 Januari 2024. Sebelum kita membahas lebih jauh apa saja yang berubah di dalam revisi kedua Undang-Undang ITE Nomor 1 2024, baiknya kita flashback kembali apa yang menjadi semangat dari kehadiran Undang-Undang ITE. Warga digital, sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua hal utama yang mendasari keberadaan Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi informasi yang berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini artinya bahwa sejak lama sudah diprediksi bahwa ekonomi digital memiliki potensi dalam pembangunan bangsa, sehingga hal-hal yang terkait dengan pengembangan ekonomi digital di tanah air harus disiapkan regulasinya. Undang-Undang ITE ini merupakan salah satu bagaimana teknologi informasi berperan dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, selain itu adalah bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan dan mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Ini semangatnya adalah bahwa kemajuan teknologi informasi, kemajuan digital juga menyebabkan atau mempengaruhi adanya perbuatan hukum baru yang memang ini untuk mengantisipasi kejahatan siber. Kita ketahui Indonesia mulai ramai kejahatan siber itu di era 2000-an. Di mana pada saat itu banyak kejahatan berbasis teknologi informasi, berbasis digital yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Kalaupun misalnya dikenakan sanksi pidana, biasanya menggunakan undang-undang lain seperti undang-undang telekomunikasi. Kita pernah ingat misalnya ada kasus-kasus yang terkait dengan perubahan data di KPU. Kemudian ada juga misalnya situs yang mirip gitu ya, situs dengan layanan perbankan yang memanfaatkan orang salah ketik gitu ya. Ini kemudian juga akhirnya kan tidak dikenakan sanksi apa-apa gitu. Ini yang kemudian juga memang perbuatan hukum baru ini kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana undang-undang ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang 11 2008. Undang-Undang 11 tahun 2008 kemudian direvisi sebagai revisi pertama dari Undang-Undang ITE berdasar Undang-Undang 19 tahun 2016. Memang revisi pertama ini dianggap banyak masyarakat belum memuaskan karena masih banyak menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Termasuk di dalamnya adalah pasal pencemaran nama baik, fitnah, termasuk juga mengabarkan kabar bohong atau hoax. Sehingga kemudian pemerintah bersama DPR kemudian membahas kembali untuk revisi kedua Undang-Undang ITE ini, dan kemudian Undang-Undang ITE ini diselesaikan dan diundangkan oleh Presiden pada 2 Januari 2024 menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024.
Di Undang-Undang Nomor 1 2024 ini terlihat begitu banyak perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang ITE, khususnya adalah Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008. Bagian pertama yang dirubah adalah tentang konsideran menimbang. Di konsideran menimbang, kita dapat melihat bahwa di sini disampaikan mengapa undang-undang ini dirubah, yaitu untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Sehingga perlu diatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, dan atau transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban. Hal lainnya yang dirubah juga adalah ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kemudian juga ada perubahan ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik yang wajib berbadan hukum. Ada juga penambahan ketentuan mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik. Ada juga penambahan penjelasan pasal mengenai andal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya, dan bertanggung jawab. Kemudian juga ada penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Ini tentu menggembirakan bagi kita karena betapapun generasi Z, generasi kemudian juga Alpha menjadi bagian pengguna online atau pengguna teknologi digital yang cukup tinggi di negara ini. Tentu kita ingin melindungi mereka karena masa depan mereka adalah juga masa depan Indonesia. Kemudian juga adanya penambahan ketentuan mengenai memberi sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak memberikan perlindungan bagi anak. Hal lainnya adalah penambahan ketentuan mengenai transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak serta menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik. Kemudian juga ada penambahan ketentuan kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban diatur dengan hukum Indonesia. Ini tentu sangat penting. Karena apa? Di era ketika kita kehilangan batas-batas wilayah geografi, di era kita tidak ada lagi sekat-sekat negara, sehingga banyak juga layanan digital yang seolah-olah Indonesia menjadi bagian dari negara mereka. Di satu sisi mungkin menguntungkan bagi yang menyediakan aplikasi, kemudian aplikasinya disediakan di negara lain. Tapi bagi konsumen yang ada di Indonesia tentu ini merugikan. Banyak kasus misalnya dalam klausula baku, syarat dan ketentuan yang adanya itu kemudian diselesaikan menurut hukum di mana aplikasi itu berada atau aplikasi itu dibuat. Bisa dibayangkan kalau misalnya pengguna dari Indonesia dalam klausula baku itu disebutkan bahwa untuk kontrak elektronik penyelesaian secara hukum diatur di katakanlah di Singapura atau di India. Nah, tentu bagi orang Indonesia yang menjadi konsumen, menjadi pengguna atau menjadi bagian dari yang melakukan kerjasama dengan negara lain tersebut, ini tentu cukup merugikan. Karena apa?
Banyak kasus itu misalnya dalam penggunaan aplikasi gitu ya. Aplikasinya itu mereka dibuat di negara lain. Ketika kita komplain, kita harus menyelesaikan atau menggugat penyelenggara aplikasi tersebut di negara di mana aplikasi itu dibuat. Tentu ini sangat biaya tidak murah, proses yang tidak mudah. Sehingga dengan undang-undang ini bahwa semua yang terkait dengan penggunaan aplikasi, platform, software, kontrak elektronik harus diselesaikan menggunakan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga melihat adanya beberapa perubahan yang terkait dengan pasal 27. Memang nanti di bagian tersendiri kita akan membahas perubahan apa saja yang ada di pasal 27, 28, 29. Tapi dapat disampaikan di sini bahwa di salah satu perubahan dari perubahan kedua Undang-Undang ITE ini adalah bahwa adanya perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, serta larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki perjudian. Kemudian juga ada penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui oleh umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ada lagi adalah penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang tersebut atau milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Nah, terkait dengan penyebaran informasi bohong atau hoax, undang-undang ini menjabarkan adanya perubahan ketentuan tentang larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Kemudian ada juga perubahan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakuti. Memang ini juga menjadi hal yang baru, lebih diatur dalam Undang-Undang ITE ini. Karena juga memang penggunaan teknologi informasi, penggunaan digitalisasi, selain kemudian dimanfaatkan secara positif, banyak juga pihak-pihak yang menggunakannya secara negatif, termasuk juga untuk ancaman kekerasan ataupun menakut-nakuti. Ada juga perubahan tentang pasal ketentuan larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang larangan dan mengakibatkan kerugian material. Ada juga perubahan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses
dan atau memerintahkan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, muatan pornografi, perjudian, dan lain-lain. Walaupun memang ketentuan ini juga perlu tetap kita kritisi. Karena betapapun selama ini pemblokiran atau pemutusan akses yang dilakukan seringkali tidak transparan, tidak akuntabel, tidak dapat dipertanggungjawabkan mengapa sebuah platform, situs, kemudian tiba-tiba aksesnya diputus atau diblokir. Padahal persoalan transparansi, akuntabilitas, dan adanya pertanggungjawaban mengapa sebuah situs, aplikasi, platform diputus aksesnya atau diblokir harus jelas agar tidak kemudian menimbulkan sangka di kalangan masyarakat adanya pembatasan terhadap freedom of expression atau kebebasan berekspresi dan juga freedom of speech, kebebasan berbicara. Ada juga penambahan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Di perubahan kedua Undang-Undang ITE ini, ada juga penambahan ketentuan mengenai kewenangan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian juga ada perubahan ketentuan pidana. Dan yang terakhir adalah ketentuan peralihan terkait pemberlakuan beberapa pasal perubahan Undang-Undang ITE sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun maksud di bagian terakhir ini adalah bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 3, pasal 36, pasal 45 ayat 1, pasal 45 ayat 2, pasal 45 ayat 4, pasal 45 ayat 5, pasal 45 ayat 6, pasal 45 ayat 7, pasal 45A ayat 2, dan pasal 45A ayat 3 berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan Undang-Undang ITE yang kedua ini berlaku sejak diundangkan. Ada beberapa hal yang menarik yang mungkin kita akan kaji lebih jauh di dalam episode ini, yaitu pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. Pada pasal 27, kita melihat ada beberapa perubahan yang terjadi. Dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008, permasalahan tetap muncul. Khususnya juga salah satunya adalah pasal 27 dan pasal 28, di mana ada muncul keberatan sebagian masyarakat terhadap beberapa ketentuan pidana seperti dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 yang telah beberapa kali dilakukan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga terjadinya perubahan pertama atas Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016, persoalan yang ada masih belum dapat diselesaikan. Termasuk adalah
munculnya pemahaman yang berbeda terhadap beberapa pasal, sehingga penerapannya dapat dikenakan kepada subjek yang seharusnya tidak menjadi sasaran dari ketentuan tersebut. Untuk itu kemudian undang-undang ini diundangkan. Perubahannya terjadi di pasal 27. Ini kita lihat bahwa di ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, ini tambahannya adalah untuk diketahui umum. Jadi memang kalau ada faktor untuk tidak diketahui umum, maka undang-undang ini atau pasal 27 ayat 1 ini tidak dapat diterapkan. Ini sudah seringkali juga pasal 27 ayat 1 ini disalahgunakan atau juga ditafsirkan secara keliru karena ada hal-hal yang mungkin sifatnya privat, sifatnya pribadi, kemudian dikenakan undang-undang ini. Ya, kita pernah ramai akan kasus video yang melanggar kesusilaan dari artis terkenal di Indonesia, padahal itu sebenarnya dokumentasi pribadi gitu ya, yang kemudian dikenakan undang-undang pasal 27 ayat 1 ini. Kemudian juga kita lihat bahwa di ayat 2-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi memang ini perjudian masih tetap diatur di undang-undang yang baru sebagai revisi kedua Undang-Undang ITE. Yang menariknya itu di antara pasal 27 dan 28 disisipkan dua pasal, yaitu pasal 27A dan pasal 27B. Di mana pasal 27A berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, perubahannya adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Jadi ada unsur menuduhkan suatu hal supaya hal tersebut diketahui oleh umum. Ini yang kemudian akan dikenakan pasal 27A gitu ya. Apakah nanti akan kemudian ini disalah tafsirkan kembali? Ini mungkin saja gitu ya. Hal yang utama itu adalah setiap orang ini di mana yang diserang kehormatannya kemudian melaporkan seseorang lainnya yang menyerang kehormatannya tidak dilakukan oleh dirinya sendiri gitu ya. Selama ini misalnya ada pejabat di negara ini, karena 50% kasus pelanggaran undang-undang ITE ini adalah terkait dengan kasus pencemaran nama baik terkait dengan fitnah. Ini seperti yang dicatat oleh SafeNet. Sehingga dengan aturan yang baru ini memang harus ada kesepemahaman bahwa yang bisa melaporkan adalah orang yang merasa kehormatannya diserang, dituduh sesuatu dan kemudian untuk diketahui oleh umum. Kemudian ada juga pasal 27B. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau memberikan utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan utang.
Ini juga memang untuk menjawab tantangan terkait dengan misalnya penagihan yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online kepada peminjamnya dengan kata-kata kekerasan. Ini tentu para debt collector harus berhati-hati. Kalau sebelumnya seolah tidak ada aturan, misalnya melakukan pengancaman untuk menagih utang atau membayar sesuatu, tentu dengan adanya ketentuan ini, para debt collector bisa dikenakan pelanggaran pasal ini bila kemudian melakukan penagihan dengan pengancaman. Hal lainnya yang juga diatur dari pasal 27 adalah keberadaan pasal 27B. Di pasal 27B ayat 2 juga ada pengaturan di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran dan atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Nah, ini juga yang menarik adalah perubahan di pasal 28. Selama ini pasal 28 juga kerap disalahgunakan. Apalagi di era politik di Indonesia kian memanas. Semua hal kemudian ditarik ke arah politik dan digunakan pasal penyebaran berita bohong. Pasal kemudian yang kita sebut dengan penyebaran hoax. Ini yang kemudian di Undang-Undang Nomor 1 2024 ini dilakukan perubahan. Kita lihat di sini bahwa di ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat ini yang memang sebelumnya juga sudah ada di Undang-Undang ITE 11 2008 yang memang sebenarnya digunakan untuk menjawab tantangan dari orang mengabarkan berita bohong terkait dengan layanan perdagangan secara elektronik atau transaksi elektronik. Tapi kemudian disalahgunakan atau dijadikan sandaran ketika orang menyebarkan berita bohong terkait dengan informasi bohong hoax. Ayat 2, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan disabilitas fisik. Nah, jadi ini pengaturan pasal 28 ayat 2 ini menjadi juga lebih jelas mana yang kemudian dianggap sebagai sebuah pelanggaran gitu ya. Adanya rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, kelompok masyarakat, tidak hanya berdasarkan suku, agama, ras antar golongan, tapi juga ada kebangsaan, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental maupun fisik gitu ya. Walaupun memang kita tidak dapat memungkiri bahwa ini kemudian juga bisa disalah artikan. Dengan cakupan yang luas ini memang tentu ada positif dan negatif.
kita bisa mengetahui mana saja yang kemudian dianggap hasutan berdasarkan apa. Tapi dengan spektrum hasutan yang dimasukkan di sini terkait dengan kebangsaan, etnis, kepercayaan, jenis kelamin, bahkan jenis kelamin gitu ya. Dan juga disabilitas mental dan disabilitas fisik, ya kita juga perlu nanti lebih bijak lagi menggunakan pasal 28 ayat 2 ini. Jangan kemudian semua hal juga dianggap sebagai pelanggaran pasal 28 ayat 2. Karena kalau kita lihat spektrumnya menjadi lebih luas. Terkait dengan jenis kelamin, terkait dengan bahkan kepercayaan, warna kulit gitu ya. Yang tentu juga di Indonesia ada hal-hal yang mungkin satu sisi sebagai sebuah bercandaan gitu ya. Tapi di sisi lain ini bisa dianggap sebagai sebuah hasutan gitu ya. Sehingga menimbulkan rasa kebencian. Ayat 3 dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, ini juga tentu merupakan hal yang menarik gitu ya. Karena tujuan dari ayat ini adalah memastikan bahwa pemberitahuan bohong tersebut menimbulkan kerusuhan. Nah, nanti kita juga harus kemudian mendefinisikan lagi kerusuhan di masyarakat itu seperti apa gitu ya. Apakah misalnya kemarin ada orang kemudian mengajak untuk berdemo, untuk melakukan demo terkait dengan upaya untuk menggolkan RUU Pilkada. Kemudian terjadi kerusuhan atau mungkin juga kekerasan yang terjadi di lapangan dalam demo tersebut. Nah, apakah kemudian orang yang menyampaikan informasi secara terbuka untuk berkumpul di demo ini kemudian dikenakan sanksi gitu ya. Sehingga kita juga harus tetap bijak menggunakan pasal 28 ayat 3 ini. Jangan sampai kemudian peristiwa-peristiwa lalu adanya penyalahgunaan atau salah tafsir terhadap pasal tertentu membuat seseorang yang mungkin seharusnya tidak dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang ITE ini kemudian terpaksa harus dikenakan sanksi karena dia dianggap kemudian melakukan penyebaran kabar bohong dan juga menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Hal lainnya juga yang mungkin kita bisa pantau dari undang-undang ini adalah perubahan di pasal 29. Di pasal 29 dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti. Kita tidak tahu apakah aturan ini nanti tumpang tindih dengan yang ada di aturan di pasal 27 gitu ya. Karena ada unsur ancaman, ada unsur juga menakut-nakuti gitu ya. Sehingga kita harus jelas mana yang dianggap sebagai pelanggaran pasal 27B dengan mana yang merupakan pelanggaran pasal 29. Warga digital, setelah kita banyak membahas apa yang diubah di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai revisi kedua Undang-Undang ITE dalam Undang-Undang Nomor 1 2024 ini, betapapun bahwa Undang-Undang ITE dibuat untuk bagaimana kita memajukan perdagangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga tentunya menjawab tantangan khususnya keamanan siber di Indonesia. Beberapa kali perubahan sudah dilakukan
kita lihat saja bagaimana undang-undang ini ke depannya, apakah masih terjadi salah tafsir, salah penggunaan pasal, sehingga kemudian undang-undang ini perlu direvisi kembali. Kalau saya melihat bahwa ketika sudah dilakukan revisi pertama, yang ideal adalah kita membuat undang-undang baru agar undang-undang yang baru memberikan jalur yang jelas, memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi digital di tanah air, dan khususnya tadi adalah bagaimana kita juga menjawab tantangan keamanan siber. Karena kalau kita lihat secara internasional, hampir semua negara mengembangkan ekonomi digital. Karena dengan ekonomi digital, semua hal bisa menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Dan potensi Indonesia untuk menjadi negara yang terdepan dalam pengembangan ekonomi digital, katakanlah di kawasan Asia Tenggara, cukup besar. Beberapa proyeksi, beberapa data mempertunjukkan hal tersebut. Hanya saja memang Undang-Undang ITE selama ini tidak memberi dukungan yang memadai terkait dengan bagaimana kita mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Termasuk juga untuk menjawab tantangan keamanan siber. Indonesia sebagai negara yang cukup besar, tapi di sisi lain keamanan siber kita masih rendah. Dan dampaknya adalah Indonesia seringkali menjadi negara yang mendapat serangan siber, bahkan termasuk negara yang mendapat serangan siber cukup besar di dunia, nomor 2 atau nomor 3 di bawah Prancis. Tentu ini membutuhkan peraturan pengaturan yang lebih kuat untuk menjamin keamanan siber, termasuk juga perlindungan data di Indonesia. Harapannya adalah bahwa ekonomi digital meningkat dan Indonesia bisa masuk menjadi negara besar dalam ekonomi di 2045. Percayalah, kita akan sulit menjadi negara besar bila mana kita tidak menggunakan fasilitas digital dalam pengembangan ekonomi di tanah air. Sekian saja dulu episode kali ini. Kita bertemu kembali di episode berikutnya membahas informasi dan berita aktual serta ulasan-ulasan mengenai perkembangan digital di Indonesia dan juga dunia. Saya Heru Stadi, pamit mundur. Terima kasih dan sampai jumpa serta salam sehat bagi Anda semua, dan sampaikan salam hormat bagi orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Terima kasih.